Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesya Ramadhani dari kelompok 8 akan memandu jalannya presentasi untuk kelompok 5. Kepada kelompok 5 dipersilakan untuk menyampaikan materi. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang strategi pemasaran jasa dan operasi jasa implementasi melalui JNT Express. Kelompok 5 beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Ajwin Burhan Sarip, yang kedua ada saya sendiri Reja Ahmad Firdiansyah, dan yang ketiga ada Rizky Ripaldo. Selanjutnya masuk kepada materi mengenai strategi pemasaran jasa. Definisi menurut ahli itu menurut Kotler berpendapat pemasaran adalah suatu proses perencanaan dan pelaksanaan dari perwujudan, pemberian, harga, promosi, dan distribusi dari barang atau jasa, serta suatu alasan untuk dapat mengadakan pertukaran dengan kelompok yang menjadi sasaran untuk memenuhi tujuan konsumen dan organisasi. Yang kedua ada definisi menurut Paine. Paine berpendapat bahwa jasa adalah suatu kegiatan ekonomi yang mempunyai sejumlah unsur yang tidak berwujud atau intangible, namun saling berkaitan adanya interaksi dengan konsumen. Selanjutnya masuk kepada karakteristik jasa. Karakteristik jasa ada 4. Yang pertama, tidak terwujud atau intangibility. Maksud dari ini, jasa merupakan hal yang tidak dapat dilihat, diraba, dirasa, didengar, dicium, atau menggunakan indera lainnya sebelum jasa itu dibeli. Yang kedua, tidak terpisahkan atau inseparability. Yang dimaksud ini, jasa tidak terpisahkan dari penyediaan pelayanan atau jasanya, baik orang-orang maupun mesin. Yang ketiga ada bervariasi atau variability. Maksudnya jasa sangat banyak variasinya karena jasa selalu tergantung pada siapa yang menyediakan dan kapan hal itu terjadi serta di mana jasa itu dilakukan. Yang keempat, jasa itu tidak tahan lama. Artinya suatu jasa tidak dapat disimpan untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dalam menjalankan bisnis di bidang jasa akan membutuhkan suatu strategi pemasaran juga. Pembisnis perlu mengetahui perbedaan strategi pemasaran yang menawarkan jasa dengan strategi pemasaran bisnis yang menawarkan produk atau barang. Untuk menetapkan strategi pemasaran yang akan digunakan oleh konsumen. Oleh karena itu, usaha di bidang jasa ini dapat mengukur keberhasilan strategi pemasaran yang digunakan dengan tingkat kepuasan yang diperoleh oleh konsumen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rizky Ripaldo. Ya, lanjut ke untuk menghasilkan jasa yang dapat memenuhi kepuasan konsumen dengan optimal. Berikut ini merupakan 5 strategi pemasaran jasa, yaitu di poin pertama ada memberikan pelayanan secara efisien, jadi semudah mungkin, jadi tidak tidak memperlambat konsumen. Lalu yang kedua, peran karyawan dalam melayani konsumen dengan baik, termasuk daya tarik tersendiri untuk konsumen. Jadi maksud dari sini, karyawan juga berperan penting untuk menarik simpati dari konsumen. Lalu yang ketiga, penentuan harga yang ditawarkan sebaiknya disesuaikan dengan manfaat yang diperoleh konsumen dari produk jasa yang diberikan. Yang keempat, penggunaan perkembangan teknologi serta inovasi untuk dapat menghasilkan produk jasa yang mampu memberikan suatu kepuasan lebih bagi konsumen. Yang terakhir, menyesuaikan dengan budaya. Sebelum membangun experience, Anda perlu memahami nilai-nilai yang dianut oleh pelanggan. Sanchez, Fernandea, dan Iniesta Bonillo tahun 2006 menyebutkan bahwa nilai pelanggan itu termasuk ada 4 poin. Yang pertama, value as a low price. Maksudnya adalah nilai yang dikorbankan pelanggan agar mencapai kepuasan tersebut. Pelanggan akan berupaya mengorbankan sedikit-sedikitnya untuk mendapatkan kepuasan sebesar-besarnya. Lalu yang kedua, value as whether consumer want in a product.
produk. Maksudnya konsumen lebih berfokus terhadap apa yang ia dapatkan dan dalam layanan yang diberikan. Jadi lebih ke berfokus terhadap layanannya. Lalu yang ketiga, value as the quality consumer gets for the price they pay. Konsumen akan membandingkan apakah yang kualitas mereka dapatkan setimpal dengan apa yang mereka berikan. Lalu yang terakhir, value as what the consumer get for what they give. Konsumen juga akan mempertimbangkan fitur dari layanan yang diberikan dan seberapa besar yang harus dikeluarkan. Jadi konsumen juga tergantung yang diberikannya segimana, nanti baru membayarnya sesuai, jadi setimpal. Perlu diingat bahwa di dalam pemasaran konvensional terdapat 4 kondisi yang harus dipenuhi, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Namun ketika berada di dalam kondisi pemasaran bisnis jasa, terdapat 3 kondisi tambahan yang harus dipenuhi. Yang pertama, sumber daya manusia, karena jasa tidak terlepas dari sumber daya manusia. Yang kedua, bukti fisik, jadi harus nyata. Terus yang ketiga, alur jasanya harus jelas. Lalu kita masuk ke strategi operasi. Definisi strategi operasi menurut Schroeder, Anderson, dan Cleveland tahun 1986 mendefinisikan bahwa strategi operasi terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, tujuan, yang kedua, keunggulan khusus dan kebijakan. Keempat komponen ini membantu menegaskan tujuan apa yang dicapai dan bagaimana akan mencapai tujuan itu. Hasil strategi akan membantu mengarahkan dalam pengambilan keputusan pada seluruh tahap operasi. Definisi lain telah diberikan oleh Hayes dan Wheelwright tahun 1984 yang mendefinisikan strategi operasi sebagai suatu pola yang konsisten dalam keputusan operasi. Sementara itu, Hayes dan Wheelwright memberikan tekanan pada hasil dari strategi operasi sebagai suatu pola yang konsisten dalam pengambilan keputusan. Schroeder juga menekankan strategi operasi sebagai suatu yang mendahului pengambilan keputusan, tetapi keduanya menyetujui bahwa hasilnya adalah pola pengambilan keputusan yang konsisten. Intinya yang konsisten. Karakteristik umum dari strategi bisnis yang pertama, biasanya berjangka sangat panjang, kurang lebih 5-10 tahun. Lalu yang kedua, bersifat spesifik dalam hal yang abstrak, tetapi tidak spesifik dalam rincian konkret. Jadi ada ruang gerak-gerik sehari-hari dalam kerangka strategi umum. Lalu yang ketiga, strategi merupakan perasaan umum atau barangkali budaya di seluruh organisasi. Strategi ini dapat digunakan di mana saja dalam perusahaan untuk menuntun pengambilan keputusan di mana tidak ada kebijakan. Lalu yang keempat, biasanya berfokus pada beberapa bidang spesifik, barangkali hanya satu, dan bukan pada kelompok besar, bidang-bidang lain, dan keputusan sehubungan dengan bidang-bidang tersebut dianggap tunduk pada bidang-bidang kritis ini. Lalu yang terakhir ada keputusan yang diambil oleh perusahaan sepanjang waktu akan memperlihatkannya. Merumuskan strategi bisnis. Masukan yang relevan untuk proses perencanaan strategis adalah kebutuhan pelanggan akan produk atau jasa, kekuatan, kelemahan pesaing, lingkungan secara umum, dan kekuatan, kelemahan, budaya, dan sumber daya organisasi sendiri. Proses tersebut sangat berulang-ulang dengan pembatasan dari bidang dan strategi fungsional yang mengubah strategi bisnis secara bolak-balik manajemen operasional. Lalu kita masuk kepada kategori strategi bisnis. Ada beberapa poin. Yang pertama, arus konstan keluaran terbaru. Lalu yang kedua, bersaing sepanjang siklus hidup dengan pemenang. Yang ketiga, melayani kekompleksan. Yang keempat, pembuatan berdasarkan pesanan untuk suatu harga. Yang kelima, variasi modular dengan harga murah. Dan yang terakhir, harga murah untuk keluaran datang. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman dan rekan saya, Ajwin Burhan Sarif. Kepadanya dipersilakan. Mohon maaf, tadi termute.
Terima kasih Rizky. Selanjutnya ada fokus operasi. Beberapa jenis dari dimensi fokus perlu dipertimbangkan. Dimensi ini meliputi yang pertama ada fokus produk, yang kedua jenis proses. Dalam jenis proses ada proyek, kelompok, lini, atau terus-menerus. Lalu yang ketiga ada teknologi, lalu ada volume penjualan, ada make to order, dan terakhir produk baru dan produk mapan manajemen operasional. Selanjutnya, Kang. Baik, ada beberapa cara kehilangan fokus dapat terjadi. Yang pertama, dapat keluaran terbaru, ketidakmampuan untuk mengendalikan bermacam keahlian yang diperlukan dari tiap lini menyebabkan organisasi kehilangan fokus. Lalu, atribut baru manajemen menambahkan sebuah corak baru pada keluaran yang bertentangan dengan fokus yang sudah ada, atau pasar meminta sebuah corak baru yang tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan. Tugas baru manajemen mungkin menambahkan tugas baru pada operasi, seperti mengurangi biaya, menaikkan kualitas, atau meningkatkan keamanan produk. Persyaratan seperti ini mungkin muncul karena ada peraturan undang-undang baru, perjanjian kontrak serikat pekerja, atau alasan lain. Akan tetapi, permintaan akan mempromosikan fokus perusahaan yang sudah ada dan mungkin menjadikannya tidak kompetitif di dalam pasar. Lalu ada merumuskan strategi operasi menurut Wright dan Hayes dari Harvard. Strategi operasi dapat menyokong strategi bisnis melalui salah satu dari peran utama. Perbedaan di antara peran seperti dijabarkan di bawah, terutama adalah keproaktifan operasi di dalam keseluruhan strategi bisnis perusahaan. Baik, yang selanjutnya ada studi kasus. Penelitian implementasi sejarah strategi pemasaran jasa pada JNT Express dilatar belakangi oleh semakin menunjangnya dunia bisnis modern seperti e-commerce dan bisnis online yang mengakibatkan perusahaan jasa pengiriman bersaing semakin ketat. Implementasi strategi pemasaran yang efektif adalah menggunakan bauran pemasaran 7 unsur, yaitu produk, price atau harga, place atau tempat, promotion atau promosi, people atau orang, proses atau proses, dan physical evidence. Salah satu perusahaan jasa pengiriman barang yang baru muncul di Indonesia adalah JNT Express. JNT Express merupakan perusahaan jasa pengiriman barang yang baru merintis sejak tahun 2015 dan mampu menyaingi perusahaan-perusahaan jasa pengiriman barang lainnya. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap implementasi strategi pemasaran yang digunakan oleh JNT Express. Rancangan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif analitis. Sumber data yang diperoleh dari supervisor JNT menjadi sumber utama dalam memperoleh data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah peneliti mengetahui dan mendeskripsikan strategi pemasaran jasa yang dilakukan oleh JNT Express. JNT Express telah melakukan beberapa implementasi strategi pemasaran jasa menggunakan 7 unsur. Yang pertama, produk. Unggulan JNT Express yaitu layanan gratis jemput di tempat dan didukung oleh beberapa produk lainnya seperti gratis ongkir, DFOD, potongan ongkir, panggilan bebas pulsa, operasional 365 hari, kunjungan, aplikasi, dan website. Lalu yang kedua ada harga. Dalam penentuan harga, JNT Express mempertimbangkan melalui berat dan jarak, serta pertimbangan-pertimbangan lain seperti layanan dan fasilitas. Tempat distribusi. Letak JNT Express tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Letaknya juga strategis dan mudah ditempuhkan oleh konsumen dan calon konsumen. Selanjutnya, Kang. Yang keempat ada promosi JNT Express. Promosi JNT Express melakukan berbagai macam promosi yaitu advertising, personal selling, direct marketing, dan sales promotion. Lalu yang kelima ada orang atau karyawan. Dalam menjaga kualitas karyawan JNT Express, mereka memberikan pelatihan-pelatihan, briefing, gathering, evaluasi, dan reward. Lalu yang keenam ada proses. JNT Express memiliki 2 proses penting dalam menjalankan tugasnya sebagai perusahaan jasa pengiriman barang, yaitu incoming dan outgoing. Lalu yang ketujuh ada bukti fisik. Bukti fisik merupakan bauran pemasaran yang mendukung segala aktivitas yang dilakukan oleh JNT Express. Biasanya bukti fisik umum yang dimiliki oleh JNT Express yaitu gedung, tempat parkir, komputer, logo, dan transportasi. Dapat disimpulkan bahwa ketujuh unsur bauran pemasaran jasa tidak dapat dipisahkan. 7 unsur bauran pemasaran diterapkan dengan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, tanpa saling
tanpa saling mengunggulkan salah satu dari ketujuh unsur tersebut. Penerapan bauran pemasaran jasa secara seimbang akan mempengaruhi hasil yang akan dicapai oleh JNT Express. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Persilakan. Baik, untuk kesimpulannya akan disampaikan oleh Mutiara. Kepada Mutiara dipersilakan. Terima kasih. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari presentasi hari ini. Kelompok 5. Pemasaran sangat memperhatikan kebutuhan dan keinginan yang efektif, memungkinkan kombinasi serta mengarahkan keterampilan dan sumber daya untuk semua bagian dari organisasi untuk memberikan kepuasan maksimal kepada pelanggannya. Dalam pemasaran jasa, jasa tidak dapat diretur. Jika suatu jasa dibeli tetapi tidak memenuhi harapan konsumen, maka penyedia layanan jasa tidak dapat mengembalikan atau menukarnya seperti yang dapat dilakukan oleh bisnis produk. Kegagalan layanan yang disebabkan karena tidak dapat memberikan kepuasan kepada konsumen yang telah mengorbankan waktu dan kepercayaannya. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Baik, demikian presentasi dari kelompok 5. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya dapat mengisi kolom komentar. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.